siapapun yang mendengarkan acara ini bahwasanya kami umat Islam sangat menolak pernyataan statement daripada salah satu tokoh negara yang ditunjuk baru-baru ini yang mengatakan bahwasanya musuh terbesar Pancasila adalah agama. Siapa tahu PKI bangkit kembali. Anak-anak muda siap? Siap? Takbir. Allah 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang saya hormati Ustadz Umar Said, Ustadz Muhammad Syakir, dan Ustadz Fahru Razi, pimpinan Angkatan Muda Islam di seluruh daerah istimewa Yogyakarta yang saya hormati, jamaah sekalian yang berbahagia. Marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan ridha-Nya. Kita sekalian pada saat ini telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan silaturahmi dan kajian agama yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda FUI, yang insya Allah apa yang akan kita lakukan ini mendapatkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya yang senantiasa istiqamah kepada ajarannya. Jamaah sekalian yang saya hormati, sebagai sosok hamba Allah yang sudah menyatakan beriman kepada Allah, maka menjadi kewajiban kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita meyakini hanya dengan bekal itulah merupakan bekal yang terbaik sebelum manusia mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Angkatan Muda yang saya muliakan, kalau kita mencermati kehidupan zaman now saat ini, orang yang mengatakan zaman edan, nek ora melu edan ora bakal keduman. Betul? Betapa kita banyak melihat
orang-orang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah, tetapi ternyata mereka masih suka dan cinta dengan perbuatan maksiat dan dosa. Begitu pula kita banyak melihat orang-orang yang sudah mengatakan beriman kepada Allah, tetapi ketika mereka diberikan kehormatan dengan jabatan, dengan kekuasaan, ternyata mereka tega-teganya merampok hak kerakyatan dengan melakukan korupsi dan kolusi. Bahkan kita saat ini melihat panggung sandiwara politik, betapa banyak orang-orang yang mengatakan saya beriman, termasuk para cerdik pandai, termasuk ulama mereka mengatakan beriman kepada Allah, tetapi ketika berhadapan dengan jabatan dan kekuasaan, tega-teganya mereka menggadaikan akidah dan moral, membela penista agama, dan justru mereka juga sebagai penista agama. Pertanyaannya, kenapa ini mesti terjadi? Sebab kata Nabi, mereka mengatakan beriman, tetapi dalam dirinya tidak punya perasaan khosyatullah. Apa itu khosyatullah? Yaitu perasaan tunduk patuh dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita, terutama angkatan muda Islam ini, wajib pernyataan iman harus dilandasi dengan pernyataan khosyatullah. Sanggup? Sanggup. Takbir. Jamaah sekalian yang saya hormati, perkenankanlah saya atas nama pimpinan Forum Ukhuwah Islamiyah DIY, yang pertama menghaturkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada para ustadz yang hadir dalam kesempatan kali ini, dan juga khususan kepada angkatan muda Islam yang saya banggakan dan insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Yang kedua, kegiatan yang kita laksanakan pada saat ini merupakan kesepakatan kita bersama-sama bahwa Forum Ukhuwah Islamiyah DIY, terutama angkatan mudanya bersama dengan ormas-ormas Islam yang lainnya, akan selalu melaksanakan kajian agama dalam rangka konsolidasi kekuatan angkatan muda, sekaligus untuk bisa menjaga ukhuwah dan marwah Islam yang kita cintai ini. Saya meyakini apa-apa yang kita lakukan ini, sebagaimana program FUI, segala kegiatan-kegiatan dan gerakan yang dilakukan dalam kerangka untuk menegakkan esensi cinta kita kepada agama, negara dan bangsa yang kita cintai ini. Betul? Anda cinta Islam? Anda cinta NKRI? Takbir. Oleh karena itu, komitmen moral kebangsaan dan keagamaan itu harus dimiliki oleh angkatan muda Islam saat ini. Kenapa harus kita lakukan? Harus jujur saya katakan, dalam kurun 5 tahun terakhir ini, umat Islam difitnah, umat Islam dikhianati, umat Islam dituduh macam-macam. Sikap yang semacam itu menyakitkan kekuatan umat Islam Indonesia ini, yang padahal kita faham betul umat Islam ini adalah merupakan kekuatan terbesar, khususnya para ulama, dalam perang kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini. Raja-raja Islam ketika itu merupakan para trup untuk melawan penjajah Belanda. Ulama-ulama Islam ketika itu juga berkorban dengan darah dan air matanya untuk melawan penjajahan Belanda. Termasuk para tokoh-tokoh Islam ketika itu melaksanakan gerakan kemerdekaan bangsa karena cintanya kepada Allah dan juga agama serta bangsa yang kita cintai ini.
berdirinya negara ini tanpa darah para ulama sangat tidak mungkin terjadi. Douwes Dekker, seorang tokoh Belanda, mengatakan andai kata tidak ada ruh Islam, maka pergerakan kebangsaan Indonesia ini tidak akan pernah terjadi. Sebab apa? Sebab Islam memberikan ruh, imannya kepada Allah, percaya kalau berjuang kemudian mati, dia akan mati syahid. Bahkan kita melihat ketika kemerdekaan bangsa ini diumumkan pada tanggal 17 Agustus tahun 45, kemudian dasar negara dengan piagam Jakarta, sila yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya, kemudian oleh kelompok kecil Indonesia Timur diprotes. Apa yang terjadi? Demi NKRI yang kita cinta ini, demi bangsa yang kita cinta ini, umat Islam mau berkorban menghilangkan 7 kata itu. Kemudian sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno mengatakan hakikat ketuhanan yang Maha Esa itu adalah merupakan jiwa tauhid yang dimiliki oleh bangsa ini, yang menyinari, bergelora untuk kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini. Oleh karena itu harus kita yakini, lahirnya Pancasila adalah seiring perjalanan dengan Islam yang kita cintai ini. Persoalannya adalah saat ini sejak PKI dibubarkan, harus jujur saya katakan saat ini mulai ada orang-orang yang mempertentangkan agama dan Pancasila. Nasution mengatakan, Jenderal Nasution mengatakan bahwa orang-orang yang menghadapkan Pancasila dengan agama, mereka itu adalah komunis PKI. Betul? Betul? Takbir. Oleh karena itu, ketika seseorang yang bernama Profesor Yudian, ketua BPIP yang baru, ketika dia dilantik, kemudian dia mengatakan bahwa sesungguhnya hakikat Pancasila dan musuh Pancasila yang sungguhnya itu adalah agama, dan yang dimaksud adalah agama Islam yang kita cintai ini. Setuju? Lawan? Lawan? Takbir. Saya meyakini kalau sikap-sikap yang semacam itu tidak kita lawan, maka mereka akan semau kui menginjak-injak martabat umat Islam yang sebagai pilar kehidupan bangsa dan negara ini. Mana mungkin Pancasila dengan pengorbanan umat Islam ketika itu, kemudian umat Islam dianggap sebagai musuh daripada Pancasila itu sendiri. Kita yakini orang-orang yang macam itu adalah Partai Komunis Indonesia. Sepakat? Saya berharap mestinya Presiden Jokowi harus merasa bertanggung jawab. Manakala Yudian itu mengatakan semacam itu, kemudian memberikan keonaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mestinya Presiden Jokowi harus mencopot Yudian daripada kepala PPI. Setuju? Takbir. Tetapi persoalannya, kalau sampai Yudian tidak ditangkap, saya ingin mengatakan Yuduan kui suruhane juragane. Betul, Mas? Kita harus melawan semacam itu. Betapapun saya minta, setiap gerakan umat Islam di DIY ini harus dalam satu komando. Jangan bertindak sendiri-sendiri, tetapi kita akan melawan dengan konstitusional. Sanggup? Yang kedua,
Umat Islam difitnah. Bapak Ibu Preso, Menteri Agama yang baru, namanya siapa? Fathru Razi. Tapi bukan Fathru Razi ini. Menteri Agama itu berkewajiban bagaimana mengangkat martabat kehidupan agama itu lebih baik. Tetapi justru Menteri Agama sekarang ini jadi polisi agama. Leres? Menteri Agama kok jadi polisi ini agama? Khotbah gak boleh bicara tentang kafir, tentang jihad. Berarti Menteri Agama sudah mengatur Tuhan. Saya meyakini kalau manusia-manusia dewasa ini sudah berani mengatur Tuhan, insya Allah mereka akan segera diberikan laknat dan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya berharap FUI DIY harus selalu menjaga ukhuwah di antara kita semuanya. FUI DIY harus menjaga marwah kehidupan umat Islam setidaknya di Yogyakarta dan di Indonesia ini. Tetapi itu bisa kita lakukan kalau kita bersama-sama bisa punya sikap istiqomah. Sanggup? Sanggup. Istiqomah itu konsisten. Istiqomah itu orang mentla-mentle. Tidak seperti anak muda yang lain berjuang melawan Islam ning basan dina duit melincur, dicus melincur. Ada enggak? Banyak yang semacam itu. Kondisi semacam itu, ada satu harapan yang besar. Umat Islam jangan putus asa. Dihina, dibully, ulama ditangkepi, jangan putus asa. Jangankan hanya ditangkap, mati pun kita berikan kepada Allah, sepanjang kita itu bela agama dan bela negara. Saya ingin mengatakan, kalau situasi politik semacam ini, agama dipertentangkan dengan Pancasila, berarti ada satu gejala, ada indikasi bahwa elit politik bangsa ini sudah disusupi oleh gerakan komunis gaya baru. Betul? Betul. Apa tandanya? Tandanya tahun 2004 sejarah kehidupan bangsa menyatakan bahwa diajarkan di SMP SMA bahwa pemberontakan G30S itu dengan PKI. Tetapi sejak 2004 kata PKI itu dihilangkan sama sekali. Artinya apa? Ada indikator kuat pejabat-pejabat negara sekarang ini adalah sudah terindikasi masuk orang-orang komunis. Saya berharap presiden konsisten. Sepanjang ideologi komunis itu dilarang, jangan diberikan hak hidup. Sebab komunis itu sudah beberapa kali melakukan makar kepada kehidupan bangsa ini. Bahkan ada indikasi akan ada makar kepada negara ini yang ketiga. Atas dasar itulah, sekali lagi saya berharap kekuatan angkatan muda Islam harus as-siratu ala ruh. Jiwa kita itu sama, berorientasi untuk beribadah kepada Allah semata. Yang kedua, as-siratu alal fikrah. Cara berpikir kita sama dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan zaman yang ingin menghancurkan negara dan bangsa yang kita cintai ini. Saya punya keyakinan kalau anak-anak muda semacam itu, insya Allah negara dan bangsa ini akan bisa kita raih kembali. Saya selalu mengatakan, seorang ulama menyatakan kalau angkatan muda Islam saat ini yang di hadapan saya ini bisa kita pegang agama, moralnya, ilmunya, niscaya masa depan Islam itu bisa kita raih. Tetapi kalau angkatan muda Islam ini nggak bisa kita pegang agama, moralnya dan ilmunya,
niscaya umat Islam di Indonesia itu akan lenyap. Oleh karena itu saya bermohon, mudah-mudahan pemimpin yang zalim saat ini, yang menista agama Islam itu segera diberikan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali pengantar dan pesan moral saya. Sekali lagi, kegiatan ini akan kita lakukan insyaallah 8 dino pisan, 1 bulan pisan. Dan yang kedua, ini merupakan konsolidasi kekuatan umat. Siapa tahu PKI bangkit kembali, anak-anak muda siap? Siap? Takbir. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalu inna